Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita berkaitan dengan pembahasan harta, al-mal, sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya al-mal, harta, baik dia berupa emas, perak, uang dan yang lainnya, itu semua wasilatun, adalah wasilah, jembatan, perantara menuju ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ghayah, bukanlah puncak tujuan akhir dari kehidupan dunia ini tadi. Dan memang secara tabiat Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada umat manusia untuk cinta terhadap harta. Yang namanya harta tersebut ya memang enak dipandang dan sedap dirasa. Rasul alaihi salatu wasallam yang mengatakan, inna hadzal mal khadiratun hulwah, yang namanya harta itu khadirah, hijau lagi manis. Sekarang kita masuk pada bab yang baru pada halaman 67, al-mal fitnatun, harta itu adalah fitnah. Fitnah itu kalau makna bahasa Indonesia ujian. Dengan adanya fitnah ini tadi akan nampak mana yang lulus dalam ujian tadi, mana yang rasib, gagal, tidak naik kelas pada ujian tadi. Qala al-muallif laqad hadzara asy-syar'u min fitnatil mal. Sungguh syariat ini telah memperingatkan dari fitnah harta. Ya, harta memang fitnah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnati ummati wa inna fitnata ummati al-mal. Kata Rasul SAW, inna likulli ummatin fitnah, setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya masing-masing. Wa fitnah ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Wa bayyana annaha mawtinu dha'fin nafsil basyariyah. Dan syariat ini juga telah menjelaskan bahwasannya fitnah harta adalah tempat kelemahan jiwa manusia. Jiwa manusia ini paling lemah kalau berurusan dengan fitnah harta. Sama fitnah wanita. Dua perkara ini yang bisa melemahkan seseorang. Li'annal mal qaribun min sahibihi, dikarenakan yang namanya harta dekat dengan pemiliknya. Makanya dikatakan tadi tempat kelemahan jiwa manusia, karena dekat dengan kita. Ketika diambil harta tadi langsung melemah. Sahlul ma'khad, gampang tempatnya untuk diambil. Sari'un najdah, dan juga dikarenakan harta tadi cepat pertolongannya, cepat bantuannya. Sahlul istithmar wa tanmiyah, serta mudah untuk dikembangkan. Gitulah harta. Harta itu dekat dengan manusia. Saking dekatnya tadi, hampir setiap orang kalau keluar rumah jarang tidak bawa emal, duit, ya benar Firan? Saking dekatnya, kemana-mana ada duit. Sahlul ma'khad, gampang tempat untuk ngambilnya tadi, tidak susah.
Sari'un najdah, juga cepat dibutuhkan, cepat pertolongannya. Kalau urusan duit ini tadi ya cepat, seluruh aktivitas dan kebutuhan-kebutuhan kita itu dibutuhkan dengan duit. Sahlul istitsmar wa tanmiyah, dan juga harta ini tadi gampang mengembangkannya, khususnya duit. Di antara mengembangkannya yang termudah, taruh di deposito. Walaupun caranya haram kan, haram ya. Karena juga tidak syar'i ya deposito ya. Kali dia untung terus, tidak mikirkan rugi. Juga tidak syar'i. Dikembangkan. Ada yang mungkin dipinjamkan, ada yang mungkin dibungakan. Memang gampang. Marduduhu waribuhu wassari', kembali dan untungnya itu cepat. Itulah yang namanya urusan harta, urusan duit. Dalam kondisi harta ini dekat dengan manusia, gampang untuk ngambilnya, cepat dibutuhkan, juga gampang untuk mengembangkannya, untungnya juga cepat. Namun wallahu azza wa jalla al-khaliq al-alim bima khalaqah. Akan tetapi Allah azza wa jalla al-khaliq al-alim, zat yang maha khaliq, maha mencipta, al-alim, maha mengetahui, bima khalaqah, terhadap apa yang dia ciptakan. Ya'lam, dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, annal hirsa 'alal mal, bahwasannya ambisi, semangat untuk mencari harta, huwa a'maku mawatinid dha'fi fin nafsil basyariyah. Ambisi untuk mencari harta tadi adalah tempat kelemahan yang paling dalam. A'mak itu paling dalam pada jiwa manusia. Memang betul kelemahan pada umat manusia ini di hartanya. Kalau sudah urusan harta, sudahlah. Itu tadi siap pasang dada. Kata seorang penyair, dia bilang kepada anaknya, ibni, inna minar rijali bahimatan fi surati sami'il mubasir. Wahai anakku, di tengah-tengah umat manusia itu ada orang yang bagaikan hewan, namun pada bentuk as-sami al-mubsir, yang bisa mendengar, bisa melihat. Bagaimana gambaran manusia seperti hewan? Fatinun fima usiba limalihi, dia langsung cerdas, langsung peka, refleks kalau ada musibah-musibah yang menimpa hartanya dia. Wa ma usiba lidinihi la yash'ur, namun kalau ada hal-hal yang menimpa agamanya, dia tidak peduli sama sekali. Kalau yang berkaitan dengan urusan dunianya, urusan hartanya, itu langsung cepat responnya tadi. Namun kalau urusan agama, responnya lambat. Fahuwa zinatul hayatid dunya, yang namanya harta adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wa maudhi'ul ibtila'i wal imtihan, dan juga yang namanya harta adalah maudhi'ul ibtila, tempatnya ujian dan cobaan. Lidzalika hadzara minal iftitani bihi, oleh karena itulah syariat ini memperingatkan dari terfitnah dengan harta. Diperingatkan dalam syariat ini jangan sampai kita terfitnah dengan harta, tertipu, terkecoh, sehingga dia rela meninggalkan ibadah kepada Allah demi meraih harta, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan alasan untuk berdagang, untuk bekerja.
Bal akhbara anna man alhathu amwaluhu wa auladuhum an dzikrihi annahu minal khasirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya orang yang dibuat lalai oleh harta dan anak-anaknya dia dari mengingat Allah, annahu minal khasirin anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Bahwasanya orang tersebut termasuk orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, menginformasikan kepada kita semua bahwasanya orang-orang yang dibuat lalai oleh harta, oleh anak keturunannya dari mengingat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Yang rugi tadi bukan diri dia pribadi, namun dia telah merugikan keluarga, anak dan istrinya. Berapa banyak pada malam ini ya, orang-orang yang dibuat lalai oleh hartanya dia. Maghrib, panggilan adzan maghrib, masih maaf di tempat jualannya ada yang lagi bakar sate, ada yang lagi goreng pecel lele, ada lagi yang sedang jualan martabak, ada yang lagi yang di warung bakso sedang makan bakso, ada lagi yang jalan-jalan menghibur anaknya di mall. Adzan maghrib berkumandang. Jangankan pengajian ya, sholat 5 waktu pun bisa tinggal maghrib isya pada malam Sabtu, malam Ahad ini. Yang melalaikan mereka apa? Harta dan anak mereka. Orang yang seperti ini merugi ya. Kerugian bagi dia. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian tulhikum, melalaikan kalian, membuat kalian terkecoh dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai harta ini membuat kita lalai. Dulu sebelum dia ada pekerjaan, rajin pengajian. Kadang berapa banyak kita jumpai ikhwan ya, diuji dengan ekonomi yang di atas, bukan diuji dengan ekonomi yang di bawah. Ketika mungkin penghasilannya kecil, tapi ibadahnya luar biasa. Dapat kerjaan, entah dia mungkin pegawai BUMN atau PNS atau kantoran, mulai pengajian sudah jarang, sholat telat. Kadang tertipu dengan dunia ini tadi. Ujian besar. Kalau orang-orang yang seperti ini terlalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla dengan hartanya mereka, dengan anak mereka, dengan istri mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang melakukan hal tersebut, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, rugi. Mengganti sesuatu yang jauh lebih baik dengan sesuatu yang rendah. Wa qala ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ayahsabun, apakah mereka umat manusia mengira, yaitu orang-orang kafir, annama numidduhum bihi min malin wa banin, bahwasannya tatkala kami memberikan kepada mereka berupa harta dan anak keturunan, nusari'u lahum fil khairat, itu petanda bahwasanya kami menyegerakan kebaikan untuk mereka. Jangan dikira seperti itu. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan anak keturunan, pekerjaan yang mapan, ekonomi yang mapan, uang yang banyak,
Jangan dikira itu adalah petanda Allah SWT menyegerakan kebaikan untuk dia di dunia, bukan. Akan tetapi itu ujian dari Allah SWT. Balla yash'urun, bahkan kebanyakan mereka tidak menyadari kalau itu bukanlah kebaikan bagi mereka. Maknanya, makna ayat ini, ayazunnun, apakah mereka umat manusia mengira anna ziyadatana iyahum bil amwali wal aulad dalilun ala annahum min ahlil khairi was sa'adah? Apakah mereka mengira bahwasannya kami menambah kepada mereka tersebut dengan harta dan anak keturunan sebagai tanda dalil bahwasanya mereka termasuk ahlil khair was sa'adah, termasuk golongan yang baik dan bahagia? Apakah seperti itu dugaannya? Wa anna lahum khairud dunya wal akhirah, bahwasanya mereka mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Wa hadza muqaddamun lahum, ini adalah sesuatu yang didahulukan untuk mereka. Kalla, bukan. Laisal amru kadzalik, kenyataan perkaranya bukan seperti itu. Ya, ketika seseorang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, pekerjaan yang mapan, gampang bagi dia cari uang, itu bukan petanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kebaikan bagi dia. Ini camkan baik-baik. Jangan kita merasa ketika Masya Allah ya, rezeki lapang, lancar. Hati-hati. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seseorang, ngetes keimanan seseorang jujur apa tidak dari sisi hartanya dia. Dan sudah nyata dan terbukti di zaman dahulu orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut gugur di tengah jalan. Balla yash'urun, bahkan mereka tidak menyadari annama numli lahum wa numhilhum wa numidduhum bin ni'am liyazdadu isman, bahwasanya kami biarkan untuk mereka, kami limpahkan untuk mereka sekian banyak kenikmatan tadi, liyazdadu isman, supaya mereka bertambah dosanya, waliyatawaffaru iqabum fil akhirah, tujuannya supaya hukuman untuk mereka di negeri akhirat tadi terpenuhi. Ya, tatkala dia banyak dosa maka tercukupi untuk dihukum di akhirat. Waliyaghbitu bima utu, dan juga supaya orang-orang munafikin liyaghbitu dalam artian supaya ghibtah, ya, pengen ikut gitu loh terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang-orang musyrikun. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, sehingga tatkala mereka senang terhadap apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka secara baghtah, tiba-tiba. Nauzubillah ya ikhwan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tatkala seseorang diberi kenikmatan harta bukan petanda Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kebaikan bagi dia. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasannya harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, ujian untuk kalian. Jelas? Allah menyatakan harta itu adalah fitnah untuk kita. Wa annallaha indahu ajrun azim, bahwasannya apa yang di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Berapa banyak ayyuhal ikhwah harta ini menyebabkan saudara kandung tidak seteguran, putus hubungan disebabkan harta waris. Berapa banyak kita jumpai seorang anak membunuh orang tua dikarenakan harta warisan, berkaitan dengan harta. Berapa banyak
Dua orang berteman akrab menjadi putus hubungan pertemanan akrab yang dibina bertahun-tahun dikarenakan urusan harta dalam dunia bisnis. Sekian banyak problem yang ditimbulkan dari harta, sehingga betul-betul harta ini tadi harus kita waspadai, sumber fitnah dan bisa memecah belah. Terkadang senasab yang dipecah, terkadang satu manhaj, satu akidah, bahkan yang lebih mengerikan lagi, harta ini bisa memecah satu pondok pesantren. Ya, satu pondok pesantren bisa pecah dengan sebab al-mal, harta. Betul-betul fitnah, ujian terbesar. Makna ayat ini, wa'lamu, ketahuilah, ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminun, anna amwalakum allati istakhlafakumullahu fiha, bahwasanya harta-harta kalian yang Allah SWT kuasakan kalian padanya, wa auladakum alladzina wahabahumullahu lakum, dan anak-anak kalian, keturunan kalian yang Allah SWT anugerahkan untuk kalian, ikhtibarun minallah, adalah ikhtibar, ujian dari Allah, wa btilaun liibadihi, dan juga ibtila, cobaan untuk hamba-hambanya. Itu kenikmatan yang tidak bisa dipisahkan ya ikhwan. Punya harta, punya anak. Kalau punya harta tidak punya anak, hidup ini juga hampa. Punya anak ya, juga tidak punya harta, juga hidup hampa. Dua-duanya tadi dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini tadi. Namun dua-duanya tadi diingatkan oleh Allah SWT. Dua perkara ini adalah fitnah, ujian, ikhtibar, wabtila, ujian, cobaan untuk hamba-hambanya. Liya'lam, supaya diketahui, ayashkurunahu 'alaiha wa yuti'unahu fiha, supaya diketahui apakah mereka bersyukur kepada Allah atas harta dan anak keturunan tadi, dan mentaati Allah pada anak dan keturunannya. Nanti kelihatan. Aw yanshagiluna biha anhu, ataukah mereka akan berpaling dengan harta dan anak keturunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ya. Kadang pengen berangkat malam minggu, pengen ikut kajian, anaknya bilang, "Abi, malam minggu jalan-jalan ke mall, pengen ke mall." Atau pengen jenguk Ampera, pengen jenguk Ampera. Kata Mas Ujang, "Ndak usah Albani, Abi nak taklim." Sekali lagi jenguk ala Ampera malam-malam, BKB itu tadi. Kadang ujian, kadang harta ini tadi ya, ana ndak menyarankan ikhwan buka usaha di malam hari ya. Kalau antum pengen buka usaha di malam hari, suruh orang lain yang jalankan. Antumnya malam, jatahnya antum belajar. Kalau ada pengajian, kalau tidak ada pengajian, antum bersama anak istri di rumah. Gunakan waktu itu siang untuk mencari. Malam itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim tempat kita istirahat, waktu istirahat. Jangan dibalik. Itu namanya musang. Malam keluyuran, siang tertidur dia. Gunakan waktu siang untuk mencari. Zaman sekarang zaman yang canggih ya, harus bisa membagi kehidupan ini tadi. Ada waktu untuk ibadah. Memang ya ikhwan, mungkin kalau kita duduk 30 menit, 1 jam di majelis ilmu, di pengajian, itu tidak datangkan duit, tapi datangkan pahala. Jangan di otak kita itu tadi duit terus. Orang kalau otaknya duit terus, dia males pengajian. Itu otak-otaknya otak duit. Kalau isi otaknya tadi cuma duit dunia, males pengajian, karena dia akan hitung-hitungan. Kalau saya duduk daripada maghrib
sampai Isya di majelis ilmu itu tidak dapat omsetnya. Tapi kalau saya live, misalnya jualan live ya, entah jualan baju lah, entah jualan apa, maksudnya misalkan makanan misalkan live kan, atau hal-hal yang sekarang kan ada online ya, mungkin 30 menit udah sekian dia dapatkan duit. Namun ingat, semata-mata duduk di majelis ilmu itu tambahan pahala kita tadi. Jadi selain kita berupaya untuk mengisi dompet ya, namun ada juga upaya untuk ngisi catatan malaikat berupa amal kebaikan. Kemudian kata penulis buku ini, wa'lamu annallaha indahu khairun wa thawabun azim liman ittaqahu wa ata'ahu. Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah lah kebaikan dan pahala yang sangat besar bagi orang yang takwa kepada Allah dan mentaati Allah. Ini tafsir ini disebutkan adalah tafsirnya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di ya. Jelas ini ayatnya ya, bahwasanya harta adalah fitnah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna ainaika, ya Muhammad, jangan engkau lirikkan, arahkan pandangan kedua matamu ila ma matta'na bihi azwajam minhum, kepada apa yang kami anugerahkan, kami berikan nikmat dengannya kaum-kaum tersebut dari kalangan orang-orang kafir. Maksudnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menghimbau Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, jangan sekali-kali engkau tolehkan pandangan matamu. Jangan engkau lihat kepada kenikmatan yang kami anugerahkan kepada orang-orang kafir. Zahratal hayatid dunya, berupa kembang bunga kehidupan dunia. Berupa apa? Berupa harta yang banyak, ladang yang luas, hewan-hewan yang banyak mereka miliki, anak keturunan yang banyak mereka miliki. Itu semua kata Allah SWT cuma sekedar apa? Zahratal hayatid dunya, cuma semata-mata kembang kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, yang tujuannya agar kami menguji mereka, memfitnah mereka. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan sungguh rizki Rabbmu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya balasan Allah jauh lebih baik, lebih kekal dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir ketika itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qauluhu subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini kata Ibnu Taimiyah, ayat ini kan maknanya wala tamuddanna 'ainaika, jangan engkau tolehkan, jangan engkau lihat dengan kedua matamu kepada apa yang kami anugerahkan kepada orang-orang kafir. Yatanawal an-nazar ilal amwal wal libas waswar wa ghairi dzalika min mata'id dunya. Ayat ini mencakup melihat kepada harta, pakaian, suar, postur, dan yang selain itu dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, jangan ngelihat orang kafir. Memang kalau kadang orang-orang kafir, ya, ujian terbesar untuk perempuannya, untuk laki-lakinya, ya, yang dari negara-negara mayoritas orang-orang kafir, kadang badannya kekar-kekar, ya enggak, berotot, besar tinggi, yang perempuannya juga cantik-cantik,
laki-lakinya ganteng-ganteng dari sisi suar, postur, ya. Dari sisi harta, jangan antum tanya, mainannya dolar. Mereka kalau ke Indonesia mainnya dolar, kalau kita duit receh, ya, mainnya duit receh. Mereka dolar. Masalah pakaian, wah, brandednya jangan antum tanya, ya. Kalau kita, ya, itu sendal putus masih disol, ya enggak? Coba antum lihat barang-barang bekas yang dijual, sepatu bekas, baju bekas, itu dari mana? Apa ada bekas Indonesia? Tidak ada bekasan Indonesia, diimpor, diekspor, ya, ekspor, ya, ekspor. Tidak ada yang diekspor. Itu barang-barang yang bekas di Batam, koper, jaket, tas, sepatu, itu kan produk luar, ya, ini, nah, branded. Coba antum keluar negeri, cari BJ buatan BJ Indonesia, ada tak? Tak akan ketemu. Kenapa? Indonesia sandal bolong lagi disol, ya enggak? Dan itu nyata, ya enggak? Putus. Kalau orang luaran, yang barat dan yang lainnya tadi, mereka sekali pakai seminggu, sebulan, ya, kadang masih bisa ganti. Menunjukkan gampang mereka tadi urusan harta. Kata Allah SWT, anda usah ngelihat ke sana, ya. Ammal libas waswar fahuman ladani la yanzurullahu ilaihima. Adapun bentuk, postur, mau dia ganteng, mau dia cantik, ya, kedua poin ini tadi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke suar kalian, ke bentuk postur kalian, ganteng atau tidak, cantik atau tidak, tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila amwalikum, Allah SWT juga tidak melihat ke harta yang kalian miliki, berapa duit yang kau miliki, berapa mobil yang kau miliki, luas berapa rumah yang kau miliki, tidak dilihat oleh Allah SWT. Namun apa yang dilihat oleh Allah SWT? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun yang dilihat oleh Allah SWT adalah qulubikum, hati-hati kalian, dan juga amalan-amalan kalian. Allah SWT tidak melihat kepada zahir. Yang dilihat oleh Allah SWT adalah batin seseorang dan amal ibadah seseorang kepadanya. Sehingga kalahkan mereka ashabud dunia dengan amal soleh yang ada pada antum. Kalahkan mereka dengan keimanan yang ada pada kaum muslimin, keimanan yang kita miliki. Itu muslim yang cerdas, bukan muslim yang rela menjual keimanan, rela menjual amal soleh ibadah dia untuk mendapatkan kedudukan yang sama, harta yang sama bersama orang-orang kafir. Azan dulu, azan. Siapa azan? Aiman. Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik seseorang, tidak melihat kepada harta yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang dilihat, yang menjadi tolak ukur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang ada pada hati mereka dan amal soleh yang mereka kerjakan. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatsaw wa ri'ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum min qarn, berapa banyak
kami telah binasakan generasi sebelum mereka. Dalam kondisi orang-orang yang dibinasakan oleh Allah adalah hum ahsanu athasa wariya. Mereka adalah orang yang paling bagus asas, yaitu paling bagus perabotan-perabotannya, tempat tinggalnya, wariyan, dan paling bagus tampilannya, posturnya. Maknanya apa? Mereka dari sisi harta, rumahnya bagus, punya perabotan yang bagus, orang kufar. Dari penampilannya juga mereka orang-orang yang luar biasa, diberikan keindahan pada badannya mereka, namun dibinasakan oleh Allah SWT. Ini jelas menunjukkan Allah SWT tidak menilai pada harta dan juga fisik yang ada pada mereka. Wa dzalika annallaha yumatti'u bis-suwar kama yumatti'u bil amwal. Yang demikian itu dikarenakan Allah memberikan anugerah dengan postur, sebagaimana Allah SWT memberikan anugerah juga dengan harta. Wa kilahuma min zahratil hayatid dunya. Keduanya, fisik, postur, harta, semuanya termasuk zahratil hayatid dunya, kembang kehidupan dunia. Cuman hiasan saja, hiasan, ya, penyejuk, enak dilihat secara fisik dan juga secara harta juga enak dilihat. Namun kata Allah SWT, yang demikian itu tadi menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athasa wa ri'ya. Wa kilahuma yaftinu ahlahu wa ashabahu wa rubbama afdhabi ilal halak dunya wa ukhra. Wa kilahuma, kedua-duanya apa itu? Suar, fisik yang indah, ya, postur yang bagus, ya, dan harta yang banyak. Kedua-duanya tadi memfitnah pemiliknya. Wa rubbama afdha bihi ilal halak, dan terkadang bisa mengantarkan dia kepada kebinasaan dunia wa ukhra, dunia akhirat. Antum lihat ya, fisik itu betul-betul bisa membinasakan orang di zaman sekarang. Berapa banyak orang, kaum wanita hancur gara-gara fisiknya dia. Yang maaf, yang joget-joget telanjang dari kalangan perempuan penyanyi, bukankah wanita-wanita yang Allah SWT uji mereka dari fisik yang sempurna? Ya benar. Kalau yang peot-peot, gigi ompong, badan hitam, dekil ya bahasanya tadi, nggak laku. Ya, kalau bahasa orang Jawa orak payu, ya enggak mas? Ya enggak mas? Ya kan? Yang rata-rata yang seperti itu kan orang-orang yang luar biasa dari sisi penampilan, wanita-wanita penggoda, ya, bahasa kasarnya penjual diri, ya. Itu juga orang-orang yang fisik-fisiknya, kalau yang peot-peot mas juga ndak mau mas orang, ya apa ndak? Yang suka joget-joget di TikTok zaman sekarang ini, yang segala macam yang pamer aurat itu tadi, adalah orang-orang yang Allah SWT uji mereka dari sisi fisik. Ya benda, itu semua hancur binasa mereka. Jadi antum jangan kira kalau anak ganteng itu masya Allah, belum tentu. Antum ganteng belum tentu duduk di majelis ini. Ya enggak? Kalau istilahnya udah penampilan keren Mas Ujang, antum belum tentu mas. Kalau antum ganteng bisa jadi antum udah jadi pemain film. Ya enggak? Belum tentu antum duduk di sini. Ada hikmahnya. Ya ada Ahmad. Iya. Ngaji melahat, kalau belaga aman ini paling enggak lah bisa jadi bintang iklan, ya enggak? Itu tadi. Enggak antum mondok di sini. Itu antum fitnah, ya. Banyak orang binasa karena fisiknya tadi. Hartanya juga gitu. Ya, dibinasakan oleh hartanya tadi. Wal halka rajulan
Orang yang binasa itu kata Ibnu Taimiyah ada dua orang. Al-halka, halka itu yang binasa artinya. Rajulan, ada dua orang. Famustati' wa ajizun. Yang pertama mustati, orang yang mampu. Wa ajizun. Yang kedua orang yang ajiz, tidak mampu, lemah. Fal ajizu maftunun bin nazar wa maddil ain ilaihi. Orang yang al-ajiz, yang tidak mampu, dia terfitnah dengan melihat serta menolehkan pandangan matanya kepada yang mampu. Ya benar. Yang tidak mampu terfitnah dengan yang mampu. Kayaknya enak ya kalau punya banyak harta ini tadi, bisa begitu, bisa begini, bisa beli itu, beli ini, sehingga dia karena terfitnahnya tadi bisa mengantarkan dia untuk melakukan sekian banyak keharaman. Wal mustati' maftunun fima utiya minhu. Sedangkan orang yang mampu itu terfitnah dengan apa yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ghariqun, dia tenggelam. Qad ahata bihi ma la yastati'u inqadha nafsi minhu. Sungguh dia telah diliputi dengan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya dari sesuatu tadi. Bingung dia mau menyelamatkan dirinya. Dia diliputi dengan harta, diliputi dengan jabatan, diliputi segala macam. Dia sendiri mau keluar dari situ tidak bisa. Banyak penghalangnya. Jangan dikira antum punya jabatan tinggi, ya, antum enak, enggak. Punya banyak harta, enggak. Susah mau keluar. Kalau sudah masuk, sudah. Untuk keluar tadi sa'ab, berat sekali. Wa hadzal mangzuru, dan al-mangzur, ya, orang yang dilihat ini tadi, qad ya'jabul mu'min, terkadang seorang mukmin itu terkagum-kagum melihat sesuatu yang dilihat oleh dia. Antum statusnya seorang remaja, ya, jangankan sepeda motor, sepeda ontel pun tidak punya. Melihat kawan sekolahnya antum, kawan-kawan SMA, ternyata antum menempuh jalan pondok pesantren. Kawannya antum kuliah, setahun selesai kuliah dia sudah bawa pakai motor sport, ya. Antum masih di pondok pesantren pegangannya Al-Quranul Karim. Terkadang membuat kita ini tadi terkagum. Masya Allah ya, sukses dia. Wa in kana al-mangzur munafiqan aw fasiqan, meskipun yang dilihat itu tadi adalah seorang munafik atau orang yang fasik. Kadang membuat seorang mukmin apa? Terkagum. Itulah dunia, ya. Dunia itu membuat orang betul-betul terkagum. Makanya kalau antum gunakan dengan kacamata dunia, sudah, antum pasti menganggap dia adalah orang yang hebat karena dunia pandangan kita. Tapi kalau antum pandang adalah dunia itu rendah dan hina, maka biasa saja. Antum lihat ketika orang-orang yang orang pulang kampung, ya, di mata orang awam ahlu dunia, antum pulang kampung, antum hafal Al-Quran 30 juz, ya, tapi naiknya ngangkot atau ngebis, ya, Nasin. Nasin sudah pulang, ya, dari merantau di Palembang 5 tahun dia. Sudah hafal matan Alfiyah Ibnu Malik, hafal Al-Quran, hafal hadis sekian ribu, tapi turun dari bis. Apa bisnya kira-kira? ALS. Mending kalau tadi Rosalia, ALS. Ya, nah, itu pun ALS nembak tengah jalan, bukan beli tiket di di full. Ya, nembak tengah jalan. Pandangan masyarakat, tentengan kardus. Ya, nah, itu pandangan masyarakat. Kurang mengagumkan, ya benar. Tapi kalau Nasinin tadi turun pakai Fortuner, ya, walaupun kredit itu tadi, dengan penampilan luar biasa, berdasi,
sepatu mengkilat, ya, pakaian branded semua, itu masyarakat matanya akan tertuju. Karena kenapa? Karena pandangan sudut pandang mereka dengan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama yu'jibul masmu' minhum." Sebagaimana sesuatu yang didengar dari orang kafir tadi terkadang membuat kagum dari pada seorang mukmin. Ya. Sesuatu yang diucapkan, disuarakan oleh orang kafir, orang fasik, munafik, terkadang juga membuat kagum dari kalangan mukmin. Betul-betul fitnah. Kama qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, badan-badan mereka tadi, postur-postur mereka akan membuat engkau terkagum. Maksudnya kalau kita ngelihat kepada orang kafir, luar biasa. Kepada orang-orang fasik ini, antum kalau ngelihat orang yang sholat, enggak, dia badannya berotot, ganteng, keren, gagah, itu yang laki-lakinya. Kalau perempuannya juga, yang halul ma'asi, yang buka aurat segala macam, yang antum ucapkan bukan lagi astagfirullahaladzim, antum akan mengucapkan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya, nah itu tadi yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan postur yang baik, bagus pada tubuh mereka. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berucap, berkata, maka engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Saking bagus cara ngomongnya tadi. Orang yang punya harta, punya kedudukan, ka'annahum khusyubun musannadah, kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat, ka'annahum khusyubun musannadah, bagaikan kayu yang tegak bersandar, ya, kokoh, masya Allah, jadi perhatian masyarakat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, mereka mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Humul adu fahdharhum, itu adalah musuh bagi kalian, musuh Allah Subhanahu wa taala. Fahdharhum, waspadalah kalian terhadap mereka. Fahadha tahdzirun min Allah taala minan nazar ilaihim wastima'i qaulihim. Ini adalah tahdzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada mereka, wastima'i qaulihim, serta mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Fala yanzur ilaihim wala yasma'u qaulahum, maka janganlah seorang mukmin melihat kepada mereka, jangan pula mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala qad akhbara anna ru'yahum tu'jibun nadhirina ilaihim, bahwasanya melihat mereka akan membuat kagum orang-orang yang melihat kepada mereka. Wa anna qaulahum yu'jibul sami'in, serta perkataan mereka bisa membuat orang-orang yang mendengarnya terkagum. Dari sini juga peringatan dari Allah, ndak usah antum ngelihat kepada orang-orang maksiat, orang-orang munafik, ahlul fusaq, orang-orang maksiat, orang-orang kafir, walaupun posturnya bagus, walaupun hartanya banyak, ndak usah antum lihat. Ngapain antum mau dengarkan mereka? Ndak ada kerjaan. Kadang sebagian orang ya dari kalangan thalabatul ilm ngikuti, ya, mendengarkan perkataan-perkataan ahlul ma'asi seperti itu tadi. Apa enggak ada kerjaan, ya. Masih banyak yang bisa didengarkan khabar dari Allah, khabar dari Rasul alaihi salatu wasallam, pengajian-pengajian yang dia dengarkan dibandingkan mendengarkan berita-berita atau ngikuti informasi dari kalangan para artis. Ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak pantas kalau dari kalangan thalabatul ilm. Wa qala Sa'di rahimahullah, berkata Sa'di rahimahullah, ai la tamudda ainaika mu'jaban, jangan engkau tolehkan kedua matamu dengan perasaan kagum.
wala tukarrir an-nadhara mustahsinan ila ahwalid dunya wal mumatta'ina biha, dan jangan pula engkau ulang-ulang melihat ya dengan beranggapan baik kepada kondisi-kondisi dunia yang ada pada mereka, wal mutamatti'ina biha, dan orang-orang yang dianugerahkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Minal ma'akil, enggak usah melihat kepada ma'akil mereka berupa makanan-makanan mereka. Ngapain antum nonton artis lagi makan? Ya. Wal masyarib alladzidha, melihat mereka lagi minum dengan minuman yang lezat, makanan yang lezat, ngapain? Tidak diperbolehkan. Wal malabis al-fakhirah, ngelihat kepakaian-pakaian mereka yang mewah tadi, ingin ikut bergaya, tidak usah ya. Ngapain? Ini juga seorang dai, tidak usah ikut ngetren-ngetrenan, jangan takalluf. Kalau anak pribadi, dibandingkan anak untuk ngikuti pakaian, untuk istilahnya tuh ceramah, ngikuti pakaian model gaya artis, mendingan anak beli kitab. Ya, mendingan anak beli kitab. Orang mau dengar baik, silakan, enggak sudah. Ngapain harus baju pun misalkan ikut baju dengan gaya artis yang kelas mereknya. Ya, supaya mungkin kalau yang dia tampilnya di video tuh enak ngelihat gayanya, branded. Pecinya juga. Untuk apa? Kita tidak usah ngikut-ngikuti mereka ya. Kalian kebalik, kita kalau urusan seperti itu nomor satu kalau berpakaian. Tapi kalau urusan, maaf ya, urusan ilmu itu perhitungannya luar biasa. Mereka para ulama ada seperti itu. Antum lihat masyayikh kita biasa saja, pakaiannya gitu-gitu aja. Tapi mereka kalau urusan berkaitan dengan ilmu, berapapun mereka sanggup keluar. Pakaian-pakaian artis, baju kukunya saja itu luar biasa, ikhwan. Bukan barang-barang murah ya. Mana ada baju kuku sekelas artis, maksudnya penceramah artis ada kan ya, yang kelas-kelasnya ustadz artis lah gitu, artis ustadz lah, atau ustadz artis, bingung mau bilangnya tadi. Solmed, nah itu tadi sekelasnya solmed. Antum kalau ngikuti bajunya kukunya solmed, wah, kalau tidak mungkin 100.000 itu Kak Didi, ya enggak? Kayaknya enggak mungkin lah 100.000. Antum ngikuti brandnya mereka ini tadi, itu sama dengan antum yang disebutkan dalam ayat ini tadi ya. Wal buyut al muzakhrafah, ngikuti rumah-rumah yang muzakhrafah, rumah-rumah yang berhias. Nah, ini juga ya, ngikuti rumahnya Arabi Ahmad, rumahnya Inul, rumahnya sampai dulu lagi ngetren-ngetrennya penyanyi apa, artis siapa, Inul itu di daerah dusun bayang antum, daerah Tanjung Rajo, tahun Tanjung Rajo itu sebelum dusun anak. Jadi ada rumah mewah pinggir jalan itu. Kata yang apa masyarakat situ, ini modelnya mirip rumah Inul. Waktu Inul lagi ngetop tahun berapa itu dulu ya, sampai rumah aja ingin seperti itu. Ngapain ya? Kadang berapa banyak rumah-rumah mereka para artis ya, halud dunia itu banyaklah mubadir ya pada untuk pintu apa namanya, hiasan-hiasan dinding segala macam itu mahal. Rumah mereka itu puluhan miliar. Kalau dibangunkan ke masjid itu bisa ratusan masjid yang akan terbangun, cuman satu rumah saja. Kemudian wanisa al-mujammalah, dan wanita-wanita al-mujammalah yang indah, yang cantik tadi juga ngapain? Sebagian orang-orang, naudzubillah, orang-orang kampung ya, ingin bergaya seperti mereka ya. Model rambut, model gigi ya. Sampai apapun yang dilakukan oleh para artis diikuti sama dia supaya keren ya. Kadang model rambut, model berpakaian
sekian mode diikuti. Tidak ada kepikir mengikuti pakaiannya Rasulullah SAW. Fa inna dzalika kullahu zahratul hayatid dunya. Itu semua adalah kembang kehidupan dunia, bunga dari kehidupan dunia. Tabtahiju bihan nufus al-mughtarrin. Cuman sekedar membangkitkan jiwa-jiwa orang yang tertipu, menggelorahkan jiwa-jiwa yang tertipu dengannya, dengan kehidupan dunia. Tabtahij itu membangkitkan atau menggelorahkan, ya. Terbangkitlah, ya, jiwa-jiwa orang yang tertipu dengan dunia ini tadi. Wa ta'khudhu i'jaban bi absaril mu'ridin, sehingga bisa menarik kekaguman dengan pandangan melihat kepada orang-orang yang berpaling tersebut. Wa yatamatta'u biha biqat'in nadhar 'anil akhirah, sehingga dia, ya, bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia tanpa mau melihat ke negeri akhirat. Al-qaum adz-dzalimun, yaitu orang-orang yang zalim tersebut, ya, orang-orang zalim tersebut bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia tanpa mau melihat kehidupan akhirat. Tsumma tadhhab sari'an wa tamdi jami'an, kemudian hilang dengan cepat dan berlalu itu semua. Dan itu nyata, ya ikhwan. Antum lihat, kita ini kalau laki-laki ini tadi paling umur berapa sih gagah dan gantengnya? 30, umur selawi, ya, sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 45. Kapan lah lebih 45 ditabok uang lah, tidak berani males, ya, tidak masuk jang. Iya, pancu lagi, tidak kuat lagi, apalagi ditabok uang. Itu gambaran tadi menunjukkan rendah. Sebagian yang orang-orang ahlu dunia seperti ini, ya, dulu itu ngetop, tua, hina dina, rendah. Bahkan kadang dunia itu, dunia tidak punya, ilmu tidak punya, iman tidak punya. Na'udzubillah. Wa taqtulu muhibbiha wa usyaqaha. Dunia itu akan membunuh orang-orang yang mencintainya, wa usyaquha, dan orang-orang yang dimabuk asmara dengan dunia, para pecinta dunia. Fayandamun haitsu la tanfa'un nadamah, sehingga mereka akan menyesal tatkala penyesalan tidak akan bermanfaat sama sekali. Wa ya'lamuna ma hum 'alaihi idza qaddamu fil qiyamah, barulah mereka akan mengetahui apa yang mereka berada di atasnya tatkala mereka dimajukan atau dihadapkan dengan hari kiamat. Wa innama ja'alaha Allahu fitnatan wa ikhtibaran, sesungguhnya dunia tersebut hanyalah Allah jadikan sebagai fitnah dan ikhtibar, ujian dan cobaan. Liya'lam man yaqif indaha wa yaqtar biha, supaya diketahui siapa yang berhenti pada dunia tadi dan tertipu dengan dunia tadi. Waman huwa ahsanu amalan, dan siapa orang yang paling bagus amalannya. Dunia ini ujian, cobaan. Harta semuanya cobaan. Kelihatan nantinya mana yang selamat dalam cobaan tadi, mana yang tidak selamat. Betul-betul, ya ikhwan. Jangan antum kira, wah ini paling-paling yang tertipu ini tadi yang akan gugur dalam urusan dunia ini adalah orang-orang awam. Tidak. Para penuntut ilmu banyak yang gugur gara-gara dunia. Para ustadz, para dai banyak juga yang gugur gara-gara dunia. Dunia betul-betul bisa mengalahkan seseorang. Dunia itu manis, dirasa enak, kemudian dipandang juga enak. Jangan antum kira yang namanya dunia tidak enak. Dunia itu meliputi duit, bagian dari dunia, kedudukan dunia, harta, tempat tinggal, jabatan, semuanya dunia. Yang namanya bau dunia ini tadi betul-betul fitnah yang besar. Meliputi di dalam dunia adalah harta. Qala ta'ala,
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan, kami ciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini tadi zinatan laha. Sebagai apa? Zina, perhiasan bagi bumi, bagi dunia ini tadi. Linabluwahum, supaya kami menguji mereka umat manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Emas, perak, semua yang ada di atas bumi ini tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian untuk umat manusia. Wa rizqu rabbika, dan rizqu Rabbmu al-ajil, ya, rezeki yang al-ajil. Al-ajil itu yang disegerakan. Minal ilmi, berupa ilmu, wal iman, berupa iman, wa haqaiqil a'malis salihah, dan hakikat amalan-amalan saleh. Wal ajil, dan rezeki yang nanti, yang ditunda. Minan na'imil muqim, berupa kenikmatan yang abadi. Wal aish as-salim, kehidupan yang selamat. Fi jiwari Rabbir Rahim, ya, di sisi Rabb Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khairun, jauh lebih baik. Mimma matta'na bihi azwajan fi dzatihi wa sifatihi, jauh lebih baik dari apa yang kami anugerahkan kepada kaum tersebut, baik secara zat dan sifatnya. Difahami? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rizqu rabbika, rezeki Rabbmu, yaitu berupa apa tadi? Ilmu, iman, amal saleh, dan juga negeri akhirat, itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia tadi. Tidak bisa antum bayang-bayangkan, tidak bisa dibandingkan nikmatnya iman, nikmatnya ilmu tadi. Lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ala ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja dan para putra-putra raja tahu tentang bahagianya kita saat ini, niscaya mereka akan merebutnya walaupun dengan pedang-pedang mereka. Kalau antum belum merasakan, ya, nikmatnya iman, manisnya keimanan, berarti penyakit dunia itu tadi masih nempel dalam hati. Tidak kita pungkiri yang namanya dunia itu sesuatu yang kita butuhkan di kehidupan dunia. Tapi ingat, dunia bukanlah ghayah, dia cuma wasilah. Yang namanya wasilah jangan terkalahkan, jangan ghayah dikalahkan oleh wasilah. Sesuatu kebodohan orang yang mengalahkan ghayah untuk wasilah. Wa abqa, lebih kekal, likaunihi la yanqati'u, dikarenakan dia tidak akan terputus. Ukuluha daimun wa dhilluha, yaitu makanan-makanan yang ada di situ senantiasa ada. Kama qala ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, dalam keadaan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Wa fi hadhil ayah, pada ayat ini, isyaratun, terdapat isyarat, ila annal abda, bahwasanya seorang hamba, idza ra'a min nafsihi tumuhan ila zinatid dunya wa iqbalan 'alaiha. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pada ayat ini terdapat isyarat bahwasanya seorang hamba, kalau dia melihat dari diri dia tadi terdapat tumuh, ada ketamakan, ada kerakusan, ada kecondongan kepada keindahan dunia ini tadi, wa iqbalan 'alaiha, dan dia dapati pada dirinya tadi ada perasaan ingin maju menerkam dunia tadi, ayyudzakkiraha ma amamaha min rizqi rabbih, agar dia ingatkan dirinya tadi apa yang ada di hadapan dia berupa rezeki Rabbnya, wa yuwazin baina hadza wa hadza, serta dia timbang antara ini dan ini. Antum ingat di situ, ya, lagi enak-enak belajar, tahu-tahu mungkin disuruh kerja sama orang tua, ya, padahal bukan doruri, ya, bukan doruri,
terasa antum nikmat dapat gaji 5 juta per bulan, tapi antum jauh dari majelis ilmu. Mungkin kalau skala pendek dunia itu rasanya manis, tapi dalam jangka panjang perlu antum ketahui, yang namanya dunia kadang bisa hilang dengan sekejap. Bisa hilang dengan sekejap. Kadang tidak bisa kita dapatkan. Kalaupun kita dapatkan, kadang belum tentu kita merasakan ketenangan. Orang yang banyak bisnis, Mas Ujang, ya, tanyalah sama Pak Aan ini tadi. Antum adakan obrolan sama ikhwan-ikhwan yang Pak Aan, bolehlah antum agendakan obrolan bersama ikhwan-ikhwan yang bisnisnya banyak. Ya. Kira-kira bagaimana, tanyakan bagaimana perasaan hati dan pikiran dia. Ada enggak dia merasakan ibadah itu betul-betul tenang? Di pengajian lagi kadang enggak tenang, sholat enggak tenang Pak An. Kalau ada bisnis yang nyangkut, ya Kak Didi, anak yakin antum juga mungkin Pak An. Kalau ada bisnis yang agak nyangkut itu Kak An, itu sholat baik ke bawah Kak Didi itu. Ke bawah kadang. Iya dak Ji? Ke bawah dak? Kadang ke bawah dak terus kira-kira des. Antum punya bisnis besar ini. Ini kalau goal ini miliaran. Agak ada misalkan ini sudah atau surat izin belum keluar. Itu bisa membuat sholat pun tidak konsentrasi. Kalau belum kelar ini tadi, lagi sholat itu mikir kan, temui bapak ini, temui ini. Itu udah lancar, semuanya beres. Datang syaitan itu bisikkan apa? Keuntungan. Dapat sekian, berbagi sekian, planning sekian, sudah semuanya. Semakin banyak antum itu tadi, pikiran antum akan semakin bercabang. Itu tadi. Tidak percaya, buktilah antum. Antum santri tidak usah jauh, tidak usah banyak-banyak lah. Antum dagang deh, dititipi sama ikhwan, jualan. Itu ke bawah antum pikiran. Ini tadi, mana duit kurang ini tadi. Misalkan jaga warung, nak distorkan kurang. Kemana siapa yang belum bayar ini tadi? Itu gambaran pasti akan ada hal-hal yang membawa pikiran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Lau kulliftu syira'a basalahatin lama fahimtul mas'alah." Kalau seandainya aku dibebani untuk beli bawang, niscaya satu permasalahan tidak aku akan fahami. Pecah konsentrasi, cuma beli bawang Mas. Ya benar? Apalagi kalau ngurir sehari tadi sampai 20. Ya enggak? Sholat duhur mikir antara ini tadi Gandus, Mariana, apalagi yang di ujung Jakabaring, Tegal Binangun, jauh ini Natali malam ini asar, kepikiran. Ya enggak Mas? Pernah enggak antum sholat lagi kepikiran? Sering Mas, itu tadi Mas. Sering. Itulah kehidupan dunia tadi. Ya. Kehidupan dunia betul-betul. Masya Allah ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, kalau seandainya kita mendapati diri kita ini tadi terlalu ambisi terhadap dunia, maka ingatkan di depan kita ini ada iman, ada amal soleh. Wa an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ra'aitallaha idza ra'aitallaha, apabila engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala yu'til 'abda. Ra'a di situ maknanya apa? Alimah. Idza alimta itu maknanya. Ra'a kan terkadang makna apa? Alimah kan? Idza ra'aitallaha, apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'til 'abda minad dunya, memberikan bagian dunia kepada seorang hamba, ala ma'asihi,
di atas kemaksiatan yang dia kerjakan. Ma yuhib, sesuatu yang dia sukai. Fa inna ma huwa istidrajun, sebenarnya itu adalah istidraj. Salat jarang, puasa tidak pernah, bisnis sukses, luar biasa, pengajian apalagi lewat. Tapi bisnisnya luar biasa. Itu adalah istidraj. Tsumma tala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ya, kata Allah SWT, tatkala mereka sudah melupakan agama, ya, melupakan urusan agama, lupa dengan pengajian, lupa dengan sholat, lupa dengan puasa, luar biasa, dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki. Hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka senang bangga dengan apa yang mereka diberi ini tadi, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, ya, tiba-tiba mereka pun kebingungan. Sudah hancur, ya, dibawa oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qari rahimahullah taala, berkata al-Qari, ai ma'a wujudi fi'lihi iyaha ma tuhib, ya, maknanya bersamaan adanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut terhadap nikmat tersebut, ma yuhib, apa yang dia sukai, ai min asbabiha, dari sebab-sebab tersebut. Fa innama huwa, atau bersamaan adanya perbuatan dia tadi, perbuatan maksiatnya dia orang tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang dia sukai. Ai min asbabiha, dari sebab-sebab mendapatkan dunia tadi. Fa inna ma huwa ai dzalikal i'ta istidrajun, sesungguhnya pemberian itu adalah istidraj. Ai makrun minhu subhanahu wa ta'ala, adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sadari. Anak menyelesaikan satu bab ini ya, untuk sabar ya. Qala at-Tibi, berkata at-Tibi, al-istidraj huwal akhdhu bisyai', yang namanya istidraj, ya, al-akhdhu bisyai' wadh-dhahab fihi darajah. Istidraj itu mengambil sesuatu, ya, mengambil pada sesuatu, wadh-dhahab fihi darajah, dan hilangnya sedikit-sedikit. Ya, satu tingkatan, itu namanya istidraj. Kal muraqi wal manazil, seperti al-maraqi itu tangga, wal manazil tingkatan-tingkatan, fi irtiqaihi wa nuzulihi, ketika dia naik dan turun. Itu mana istidraj, ya, mengambil sesuatu dan meningkat pada sesuatu tadi, ya, atau berjalan pada sesuatu tadi setingkat demi setingkat, itu namanya istidraj. Wa makna istidrajillah, dan makna istidrajillah, istidrajuhum qalilan ila ma yuhlikuhum. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala ulur mereka sedikit demi sedikit sampai menuju sesuatu yang membinasakan mereka. Jadi istidraj itu dari tangga, durj, setangga. Jadi kasih terus nyemplung gitu loh, sampai kepada tujuan. Wa yudha'ifu uqbahum min haitsu la ya'lamun ma yuradu bihim, sehingga dilipat gandakan hukuman untuk mereka. Maknanya Allah Subhanahu wa taala lipatkan hukuman untuk mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud, apa yang diinginkan terhadap diri mereka.
Wa dzalika anna tawaturallahi ni'amahu alaihim wa dzalika an tawatara Allahu ni'amahu alaihim ma'a inhimakihim fil ghayy. Yang demikian itu bahwasanya terus berlanjutnya ya, nikmat yang Allah SWT timpakan kepada mereka dengan dibarengi apa? Berlumuran mereka dalam kesesatan. Fakullama jaddada alaihim ni'amahu izdadu bataran wa jaddadu maksiatan. Maknanya setiap kali Allah perbaharui nikmatnya, maka mereka bertambah congkak dan mereka memperbaharui maksiat. Itu gambaran istidraj. Dapat, bukan malah yang tadi cuman minumnya 1 botol sukses dia traktir seluruh kawan-kawannya satu kantor mabuk-mabukan. Itu namanya istidraj. Fayatadarrajuna fil ma'asi bisababi taradifin ni'am. Sehingga dia pun yatadarrajun, bertingkat-tingkat melakukan kemaksiatannya dengan sebab beragamnya kenikmatan yang datang. Dhannina anna mutawatiran ni'am atharatun minallahi wa taqribun. Ya. Mereka mengira bahwasanya mutawatiran ni'am, derasnya nikmat yang mereka dapatkan tadi adalah atharatun minallahi wa taqribun, sebagai bentuk nyata dari Allah SWT dan kedekatan dari Allah SWT. Itu mereka kira rezeki. Wa inna ma hiya khudlanun minhu wa tab'idun. Ya. Itu adalah khudlan, kehinaan yang berasal dari Allah dan penjauhan yang datang dari Allah SWT. Jadi bukan merupakan atharoh dan takrib, bukan peninggian derajat, bukan juga pendekatan dari Allah SWT, namun justru khudlan, ya, penghinaan dan penjauhan dari Allah SWT. Tsumma tala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ai istishhadan wa i'tidadan, sebagai penguat firman Allah SWT. Falamma nasu maknanya ay ahidahu subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka melupakan apa yang Allah SWT janjikan, ay taraku amrahu wa nahyahu, mereka meninggalkan perintah dan larangan. Wa wal makna biqaulihi nasu ma dzukiru bihi, itu semakna dengan firman Allah, mereka melupakan apa yang Allah ingatkan. Ay wu'idu, yang mereka dinasihati. Fatahna bitakhfif wa syaddad, fatahna itu dengan takhfif dan ditasydid juga bisa. Alaihim abwaba kulli syai'in, untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ai min asbabin ni'am allati fil haqiqah hiya mujibatin niqam. Allah bukakan sebab-sebab nikmat yang pada hakikatnya adalah penyebab-penyebab datangnya hukuman. Hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka bangga dengan apa yang mereka diberi tadi, ai u'tu minal mal wal jah wa sihatil badan wa tulil umr, yaitu mereka diberi berupa harta, kedudukan dan sehatnya badan serta panjangnya umur. Akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka secara tiba-tiba, ai faj'atan bil maut awil azab, yaitu secara tiba-tiba dengan kematian atau dengan azab. Fa innahu asyaddu fi tilkal halah, sesungguhnya yang demikian itu sangat berat pada kondisi seperti itu. Fa idahum mublisun, tiba-tiba mereka mublisun ay wajimun sakitun mutahassirun mutahayyirun ayisun, tiba-tiba mereka adalah pada saat itu terdiam, merasa menyesal, kebingungan dan putus asa. Wa an Amr ibni Auf, dari Amr ibnu Auf radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis kisahnya Abu Ubaidah pulang dari Bahrain, bawa harta rampasan dari Bahrain banyak ketika itu. Rasul selesai sholat subuh, beliau noleh ke belakang. Beliau melihat para sahabat ketika itu mendongak-dongakkan kepala. Kemudian Rasul mengatakan,
nampaknya telah sampai kepada kalian khobar kedatangan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dengan membawa mal dari wilayah Bahrain. Ya, para sahabat mendongak-dongakkan kepala supaya pengen dilihat oleh Rasul. Yang kelihatan kepalanya bisa dikasih duit. Kemudian Rasul mengatakan, fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian, berangan-anganlah kalian dengan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Kata Rasul, fa wallahi, sungguh demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian. Bukan miskin yang dikhawatirkan Rasul. Walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya, akan tetapi yang kukhawatirkan dibentangkan kepada kalian dunia. Kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba meraih dunia itu tadi, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia tadi. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, sehingga dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Tapi memang nyata ikhwan, dunia ini menghancurkan benar. Bisa menghancurkan suami istri, anak dengan bapak, bapak dengan anak, saudara, teman akrab, satu pondok belajarnya, kuliahnya satu pondok, satu kamar, satu asrama, satu kasur. Enggak ada satu kasur, beda. Mungkin kan satu kasur, saling pinjam nih maksudnya. Datang dunia itu saling sikat. Tidak ada lagi kenangan indah di pondok pesantren, ya enggak? Kadang dunia bisa seperti itu, ya. Dunia yang betul-betul bisa menghancurkan. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ay annal munafasa fid dunya qad tajurru ila halakid din. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, annal munafasa fid dunya, bahwasanya munafasa, berlomba-lomba, kejar-kejaran dalam urusan dunia, qad tajurru ila halakid din, terkadang bisa menarik untuk binasanya agama seseorang. Ya, tidak usah kejar-kejaran urusan dunia itu. Wa an Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqul, dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Setiap umat ada ujian. Ujian umat ini harta. Tahta, dan satunya beli wanita dan kuota. Ya, itu tadi. Wa ma'nal hadis, dan makna hadis ini, anna likulli ummatin minal umam fitnah, bahwasanya setiap umat dari umat-umat terdahulu itu ada fitnahnya, ujiannya. Takhtassu biha, fitnahnya khusus dengan umat tadi. Wa takunu sababan li dhalaliha wa ma'siyatiha, sehingga fitnah tersebut merupakan sebab tersesatnya umat tadi dan maksiatnya umat tadi. Wa aktsaru dhalali hadil ummah, dan mayoritas kesesatan umat ini, wasababu isyaniha, dan sebab bermaksiatnya umat ini, wal mal, adalah harta. Kenapa maling? Alasannya buntu, ya enggak? Kenapa jual diri? Ekonomi, ya mana? Apalagi? Kenapa begal? Ekonomi lagi. Semuanya jawabannya apa? Harta bukan? Harta. Ya pada? Ya, tadi semuanya urusan harta.
Fa innal hirsa 'alal mal, dikarenakan ambisi terhadap harta, wal insyighal bi jam'ihi an ta'atillah, dan sibuk mengumpulkan harta dari ketaatan kepada Allah. Ya, ingat ya, ambisi terhadap harta, semangat. Al-hirs itu ambisi, semangat mencari harta dan sibuk mengumpulkan harta daripada menjalankan ketaatan kepada Allah. Sayuaddi ila kathratil hisabi alaihi, itu bisa mengantarkan kepada banyaknya hisab bagi dia. Wa ta'addudil huquqi fihi lil fuqara'i wal mustahiqin, serta akan beragam hak-hak pada harta tadi bagi orang fuqara dan orang-orang yang mustahiqin, berhak mendapatkannya. Kadzalika fa innal hirsa 'alal mal, demikian juga sesungguhnya semangat mengumpulkan harta yuaddi ila tadyi'i haqqillahi fil ibadah, bisa mengantarkan kepada penyia-nyiaan hak Allah dalam urusan ibadah. Itu juga antum lihat maghrib isya lewat sholat, ngeri kadang yang jualan-jualan itu tadi. Maghrib lagi rame, isya lagi rame, kapan sholatnya? Nggak mungkin dijamak. Ya nggak, jamak pada isya, nutup warung dulu baru jamak. Lewat mas, tiap hari seperti itu. Gaji tidak perlu besar mas, paling ada 50.000 sehari. Ya nggak, lah dua sholat ditinggalkan. Wal insyighal anil wajibat, dan tersibukkan dari perkara-perkara yang wajib. Kasolawat, seperti sholat 5 waktu, wa hudur majalisil ilmi, menghadiri majelis ilmu, sibuk. Itu tadi urusan bisnis. Itu jawaban yang keliru ya. Kenapa enggak kajian? Sibuk ustaz, sibuk. Aman, kenapa enggak kajian? Sibuk ustaz, ana mentahqiq kitab atau mentakhrij hadis. Aku sibuk, ana nulis, ana ngoreksi kesalahan Ibnu Ajrum dalam matan ajrumnya. Masih mending lah. Kenapa jarang taklim? Sibuk ustaz, balik sore sekarang begawi. Nah itu tadi lah kan, berarti kan dunia terkalahkan. Agama kita urusan dunia, tidak masalah, balik sore ya, nah, kejarkan sebagaimana kita ngejar dunia ini, kejarkan juga agama itu tadi. Cuman kalau permasalahannya tadi karena tidak kontan, yang menyebabkan orang malas ini tadi, ya malas datang ke majelis ilmu karena bayaran itu tidak kontan. Tapi kalau seandainya dia bisa lihat pahalanya tadi, pas dilihatnya tadi, ya nah yakin semangat. Masalahnya kalau gaji ini tadi kan bisa dilihat di awal bulan, ya itu ini, iya kan? Kalau pahala menghadiri majelis ilmu itu tidak kita bisa lihat, nanti melihatnya setelah meninggal dunia. Wa tarkil inaya bi tarbiyatil aulad. Nah ini juga sibuk dengan dunia, meninggalkan inayah, meninggalkan perhatian dengan mendidik anak-anak. Ini juga sibuk ngurusi dunia sampai anaknya dewek besar dah ketahuan. Ini juga kadang. Makanya anak, sekali lagi anak ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, anak itu kewajiban kita, bukan kewajiban pondok pesantren, bukan kewajiban sekolah. Sekolah itu adalah fasilitas. Peran penting orang tua itu besar dalam pendidikan anak. Nah, makanya orang tua juga perlu belajar. Ya, belajar. Ya, pelajaran bahasa Arab misalkan Pak, tapi antum jangan ajari mubtada khobar enggak masuk dia. Jadi dulu selalu aja 1. Ya enggak? Kosakata antum diajari fikih, wudu. Itu kan anak-anak kita yang punya peran besar untuk mendidik mereka. Wa tarbiyatihim at-tarbiyah as-salihah, terlalaikan dari mendidik mereka dengan pendidikan yang salihah. Fayatrukuhum hamalan, sehingga dia meninggalkan anak-anaknya dengan begitu saja. Wa urdatan lil inhiraf, sehingga
dihantarkan oleh dia menuju penyimpangan wadhaya dan ketersia-siaan. Wa huwal mas'ulu anhum, dan dia akan ditanya tentang anak-anak mereka tadi amamallahi yaumal qiyamah, di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Ini yang namanya harta itu fitnah. Jadi penulis ini masih menyebutkan berkaitan dengan harta. Nah, masih satu bab lagi, mungkin insya Allah kalau Rabu malam Kamis nanti, bab yang satu ini barulah kita masuk ke pembahasan yang ketiga, al ilmu ajallu ma yunfaqu fihil mal. Nah, barulah itu inti dari kitab ini, bagaimana pengorbanan para ulama yang menghabiskan biaya mereka dalam urusan thalabul ilmi. Ya, ada yang rihlah, disebutkan itu di halaman 83. Badlul mal fi rihla ilal ulama, mengorbankan harta dalam masalah rihla menuju para ulama. Disebutkan kisah-kisahnya, bahkan ada yang habis sekian. Kemudian juga pengorbanan harta di halaman 88 itu untuk membeli buku, ya. Itu juga ada lagi disebutkan halaman 93, zikru man bazalu al-mal al-katsir fi tahsilil ilmi, menyebutkan orang-orang yang mengorbankan harta yang sangat banyak dalam rangka mencari ilmu. Contoh itu di halaman 93, halaman 93 itu disebutkan dari Hammam ibnu Abdillah Ar-Razi. Dia mengatakan anfaqtu fi talabil ilmi sab'a alfi dirham. Aku habiskan dalam mencari ilmu itu 700.000 dirham. 700.000 dirham. Dirham, ya. Luar biasa. Ada lagi yang itu seperti apa? Abul Haytham Az-Zuhli habis berapa itu? Min alfi dirham, 1 juta dirham. Yahya Ibnu Umar itu disebutkan, Yahya Al-Kashi anfaqa Yahya Ibnu Umar fi talabil ilmi 6,000 dinar. Yahya bin Umar menghabiskan biaya dalam mencari ilmu 6,000 dinar. 6.000 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram. Nah, 6.000 dinar kali kelantum. Berapa kilo emas itu yang dihabiskan sama dia dalam mencari ilmu. Ini tadi. Ya. Jadi sebenarnya ini yang mengingatkan, ya. Dalam masalah belajar, insya Allah tidak akan sia-sia pengorbanan antum mengeluarkan biaya dalam belajar, baik beli buku atau beli pena, atau mungkin sekolah-sekolah sekarang ini khususnya pondok-pondok pesantren rata-rata yang berbayar. Sebabnya kenapa? Ya karena yang ngajar tadi masih manusia, belum malaikat. Kasihan pula ustaz-ustaz yang suruh ngajar tidak digaji, itu tadi. Itu juga tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seandainya tidak ada biaya, kalau niat yang tulus akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak datang kemudahan itu kalau belajarnya tanggung. Biaya lah tidak katik, belajar tanggung. Nah, itu tadi kadang kemudahan tidak datang. Tapi kalau dialah betul-betul semangatnya sudah berapi-api dan tekad bulatnya ingin belajar, kadang ada saja datang kemudahan. Ya, jangankan cuma sekedar dalam kota Palembang, mungkin sekelasnya antum keluar negeri pun akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya tulus dan serius ingin belajar. Ya, sesuatu yang mustahil menurut manusia bukan mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala shawab. Kita cukupkan dulu pelajaran sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan Rabu malam Kamis nanti. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.